Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Silvi Abdul Karim, mahasiswi Pasca Sarjana Prodi Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai textual analysis dan conversation analysis. PPT yang saya gunakan ini dibuat oleh saya dan rekan saya M. Akbar Gulpara guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah paradigma penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Profesor Turmudi MED MSc PhD. Nah, pada kesempatan kali ini hanya akan saya yang presentasi mengenai textual analysis dan conversation analysis. Teman-teman mungkin akan bertemu Akbar di video yang lainnya. Langsung saja kita mulai. Pembahasan pertama kita akan mengenai textual analysis. Nah, sebelum membahas apa itu textual analysis, kita membahas dulu apa itu teks. Nah, teks, jika kita berbicara dalam istilah akademis, pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menghadirkan makna bagi seseorang yang mempelajarinya. Jadi, ketika kita mengucapkan teks, biasanya kan yang ada di otak kita itu tulisan yang ada di buku, atau ada di surat kabar, atau di billboard, atau di majalah, atau bahkan di pesan telepon kita. Nah, namun pada kenyataannya, teks juga ternyata dapat mencakup film, lagu, video, lukisan, peta, pemandangan, animasi, dan secara harfiah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Jadi selama kita melihat sesuatu, kita mempelajarinya, kita memprosesnya di dalam otak, dan kita mengambil kesimpulan dari itu, maka kita bisa menyebut itu semua sebagai teks. Jadi, apa itu textual analysis? Nah, textual analysis adalah istilah yang digunakan untuk mempelajari dan memahami teks. Nah, ini tuh termasuk menjelajahi bahasanya simbol, pola, gambar yang terdapat di dalam teks. Nah, textual analysis membantu kita memahami dan memiliki gagasan terperinci tentang bagaimana sih orang-orang mengkomunikasikan ideologinya, bagaimana orang-orang mengkomunikasikan pemikirannya dan pengalamannya di dalam sebuah teks gitu. Nah, sebagian besar teks seperti wawancara video, artikel surat kabar, atau pesan suara menceritakan banyak hal tentang bagaimana topik tertentu dipengaruhi oleh sekelompok orang tertentu. Textual analysis menurut Mackey di tahun 2003 adalah cara bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana manusia lain memahami dunia. Nah, ini adalah metodologi atau proses pengumpulan data bagi para peneliti yang ingin memahami cara anggota berbagai budaya dan subkultur memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan dunia tempat mereka tinggal. Nah, analisis tekstual ini berguna bagi para peneliti yang bekerja di dalam studi budaya, studi media, komunikasi massa, dan bahkan dalam sosiologi dan filsafat. Nah, oleh karena itu, tekstual analisis ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif gitu. Nah, terdapat 3 tahap utama yang dapat ditempuh dalam melakukan analisis tekstual. Tahap yang pertama adalah text selection. Nah, pada tahap ini kita memilih teks dari sumber mana yang akan kita gunakan, dari buku kah, dari internet kah, atau dari majalah kah gitu. Nah, pada tahap ini kita melihat apakah teks yang kita pilih memiliki kerangka waktu. Nah, tahap yang kedua adalah look into details atau melihat lebih rinci lagi. Nah, kita mulai mengidentifikasi teks yang kita pilih ini menjadi unit-unit teks yang ingin kita pelajari. Nah, kita juga mengkategorikan unit-unit teks tersebut ke dalam klasifikasi sesuai kategorinya masing-masing. Nah, tahap yang ketiga adalah analyze the data. Nah, pada tahap ini kita menginterpretasikan makna yang terkandung di dalam teks yang kita pilih dan juga memikirkan konteks dan tema yang terkandung di dalam teks tersebut. Contohnya, seorang politisi sedang memberikan pidato di televisi. Nah, tekstual analisis apakah yang bisa kita lakukan? Tekstual analisis yang bisa kita lakukan adalah memahami cara dia menyampaikan sudut pandangnya mengenai sejarah, budaya, sosial, dan politiknya. Nah, orang-orang yang mendengarkan pidato politik tersebut mungkin memiliki cara persepsi yang sama dan ini dapat berguna bagi seorang analis ketika dia ingin menjelajah sebuah teori yang lebih besar lagi.
Pendekatan tekstual analisis ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah analisis teks tertulis, kritik retoris, analisis konten atau isi, analisis interaksi, dan studi pertunjukan. Kita akan membahas satu-satu pendekatan ini secara singkat. Pendekatan yang pertama adalah analisis teks tertulis, seperti Smith di tahun 974990 dan Atkinson and Covey di tahun 97 dalam Denzin dan Lincoln 2005 sampaikan, banyak kehidupan sosial pada masyarakat modern dimediasi oleh teks tertulis dari berbagai jenis. Nah, teks tertulis ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada semiotika, ada analisis wacana atau discourse analysis, dan ada analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Nah, semiotika ini apa? Semiotika adalah bidang studi luas yang berkaitan dengan tanda-tanda dan penggunaannya. Banyak alat untuk analisis teks telah muncul dari bidang ini, dan yang paling menonjol dari semiotika ini adalah analisis naratif semiotik. Analisis wacana atau discourse analysis disingkat DA, ini itu dapat merujuk atau tergantung pada konteks untuk berbagai pendekatan investigasi dari teks tertulis atau bisa juga dari wacana lisan. Sedangkan yang terakhir, analisis wacana kritis atau critical discourse analysis disingkat CDA. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Verkloog pada tahun 89 dan 95. Nah, ini itu adalah jenis lain dari pendekatan discourse analytical atau analisis wacana. Nah, di mana beberapa masalah utama dari penelitian sosial linguistik dan krisis sosial bergabung. Pendekatan yang kedua adalah kritik retoris. Nah, ini tuh adalah studi sistematis untuk menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi pesan yang tersembunyi di dalam teks. Proses dari kritik retoris sendiri terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah tujuan pesan, yang kedua adalah pemahaman konteks sejarah budaya dan sosial dalam pesan, yang ketiga adalah menggunakannya untuk mengevaluasi masyarakat, yang keempat adalah dapat membangun teori dan aplikasinya, dan yang kelima adalah mengajarkan orang bagaimana persuasi yang efektif bekerja. Pendekatan analisis tekstual selanjutnya adalah analisis konten atau isi. Nah, analisis konten atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Jadi teknik penelitiannya itu mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung dengan menganalisis komunikasinya. Nah, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pesan yang terjadi di dalam teks dan menghitungnya. Nah, analisis isi pada penelitian kualitatif itu berfokus pada makna aktual yang tertanam dalam pesan daripada berapa kali pesan telah terjadi. Pendekatan analisis tekstual yang keempat adalah analisis interaksi. Nah, analisis interaksi ini mencangkup studi langsung dari fitur linguistik seperti kata-kata dan pembentukan kalimat hingga faktor nonverbalnya. Nah, faktor nonverbalnya itu apa? Seperti gerakan tangan dan kontak mata, topik yang didiskusikan orang, tujuan tindakan dan pidato tertentu. Nah, analisis interaksi ini dipandang sebagai proses yang jauh lebih kompleks, yang mencangkup informasi besar-besaran tentang topik dan kemampuan yang kuat untuk berkoordinasi di pihak peneliti. Nah, untuk analisis interaksi ini itu dibutuhkan seorang peneliti yang nantinya dia akan mengatur pertemuan kelompok dan mengamati pesan fungsional yang dipertukarkan selama diskusi dan tindakan pembicara, begitu. Pendekatan terakhir dari analisis tekstual adalah studi pertunjukan atau performance studies. Nah, ini tuh berfokus pada kekayaan teks dan estetikanya. Seorang peneliti melakukan pertunjukan menggunakan teks. Jadi teks yang dipilih itu akan dilakukan pertunjukan. Nah, untuk memerankan bagaimana sih hal itu mempengaruhi percakapan. Nah, studi pertunjukan ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah pilih atau select, di mana mengidentifikasi teks untuk diperiksa. Langkah yang kedua adalah mainkan atau play. Nah, di sini kita mencoba vokal dan bahasa tubuh yang berbeda.
Langkah yang ketiga adalah pengujian atau testing. Di sini disimpulkan cara-cara pemahamannya. Dari langkah yang keempat ada memilih atau choosing. Ini kita memilih interpretasi yang valid. Di langkah yang kelima ada pengulangan atau repeating. Ini adalah memperbaiki interpretasi yang dipilih. Dan langkah yang terakhir adalah presenting atau laporan tentang apa yang telah ditemukan. Nah, sebenarnya bagaimana dan di mana analisis teks ini berguna? Analisis teks ini berguna dalam beberapa bidang. Ada bidang kajian budaya dan media, ada dalam bidang ilmu sosial, dan yang terakhir itu dalam bidang studi sastra. Nah, kita bahas dulu yang analisis teks dalam kajian budaya dan media. Nah, kalau pada bidang ini, peneliti menganggap musik, video, audio, gambar sebagai teks dan menggunakannya untuk evaluasi mereka. Nah, oleh karena itu, biasanya peneliti mencoba menggali konteks sosial dan budaya dengan teks-teks ini, dengan mengevaluasi pilihan kata, lokasi teks, desain, audiens, dan lain-lainnya. Untuk analisis teks dalam ilmu sosial, nah seperti namanya, ini adalah tentang menggambar hubungan dan pemahaman sosial dengan menganalisis teks dalam bentuk video wawancara dan lain-lain. Sedangkan untuk analisis tekstual di dalam studi sastra, nah ini tuh termasuk mengerjakan teks dalam bentuk puisi, novel, teater, dan lain-lainnya, dan peneliti itu berfokus pada narasi rima metafora yang digunakan untuk menarik makna darinya. Nah, aplikasi analisis tekstual ini sebagian besar berfokus pada hubungan yang tidak diinginkan antara teks-teks. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai conversation analysis. Nah, bagaimana sih awal mula dari conversation analysis? Conversation analysis atau yang dibahasa Indonesiakan itu adalah analisis percakapan. Ini dikembangkan selama tahun 1960-an dan 1970-an, terutama oleh Harvey Sachs dan Emmanuel Skegolf dan Gil Jefferson. Nah, beberapa teori Sachs tentang bagaimana mempelajari kehidupan sosial sehari-hari dapat ditelusuri ke karya pendahulu teoritisnya. Siapa pendahulunya itu? Itu adalah Goffman dan Gunfinkel. Nah, bidang ini itu terkait khususnya ke bidang sosiologi yang disebut etnometodologi. Nah, sayangnya nih Sachs atau Harvey Sachs ini mengalami kematian dini sehingga ia menyerahkannya tentang conversation analysis ini kepada orang lain untuk melanjutkan pengembangan bidang di bidang conversation analysis ini. Nah, ini tuh diserahkan kepada Skelkov dan Jefferson. Nah, kedua orang inilah yang pada akhirnya mengembangkan sistem transkripsi yang digunakan secara luas di conversation analysis. Jadi, kalau teman-teman melihat sebuah conversation analysis, sistem transkripsi yang digunakan itu adalah sistem yang dibuat oleh Skelkov dan Jefferson. Nah, analisis percakapan ini sebenarnya dia ini ada di sebuah persimpangan antara sudut pandang yang dibangun oleh Goffman dan juga oleh Garfinkel. Nah, dari gagasannya Goffman, analisis percakapan mengadaptasi pemahaman bahwa kegiatan berbicara dalam interaksi merupakan domain sosial yang sangat mendasar yang dapat diteliti sebagai entitas institusional dan dengan segala haknya. Nah, menurut Gunfinkel, dari sudut Gunfinkel, diadopsi pemahaman bahwa praktik dan prosedur yang digunakan oleh pihak-pihak untuk menciptakan dan mengenali pembicaraan merupakan taks eknomethods atau cara-cara orang berbicara. Jadi apa itu conversation analysis? Nah, jadi dalam artikel yang ditulis oleh Sarah G. White, analisis percakapan adalah metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada sosiologi dan khususnya etnometodologi. Selama 50 tahun terakhir, ia telah berkembang tidak hanya dalam sosiologi, tetapi juga di seluruh bidang linguistik, antropologi, dan psikologi. Nah, analisis percakapan memungkinkan peneliti untuk menganalisis struktur interaksi pada tingkat mikro dengan fokus pada bagaimana para peserta memahami satu sama lain dalam percakapan melalui norma-norma interaksional bersama.
Sedangkan menurut Ian Hatsby di dalam artikelnya yang diterbitkan di tahun 2019, analisis percakapan adalah pendekatan penelitian sosial yang menyelidiki sekuensial pengorganisasian pembicaraan sebagai cara untuk mengakses pemahaman peserta dan sarana kolaboratif untuk mengorganisir bentuk-bentuk alami dari interaksi sosial. Nah, fitur metodologis yang khas adalah bahwa conversation analysis ini mengumpulkan data interaksi yang terjadi secara alami, secara real time, menggunakan teknologi perekaman video atau audio. Nah, rekaman ditranskripsikan dengan sangat rinci untuk memungkinkan analisis desain, pertukaran, dan koordinasi tindakan yang halus dalam interaksi sosial. Jadi memang ciri khas dari conversation analysis atau yang membedakan conversation analysis dengan analisis yang lainnya ini adalah terletak pada detailnya. Jadi pengumpulan datanya itu secara alami, secara real time, nanti rekamannya itu ditranskripsikan secara rinci atau secara detail. Selanjutnya, Skelkov di tahun 2007 menggarisbawahi bahwa dia memilih untuk menggunakan istilah talk-in interaction daripada conversation analysis ketika mengacu pada kata percakapan. Nah, kenapa dia ingin menggantikan kata conversation analysis dengan istilah talk-in interaction? Nah, itu tuh ada dua alasan. Yang pertama adalah Self-Gov ini menghindari konotasi negatif dari makna percakapan yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Selama ini kan kalau kita mendengar kata percakapan tuh jadi kayak cuma bincang-bincang biasa. Nah, untuk menghindari konotasi negatif itu, Self-Gov ingin mengganti kata conversation analysis menjadi talk in interaction atau bisa juga talk analysis. Nah, alasan yang kedua adalah dia berusaha untuk memperluas ruang lingkup dari apa yang sebenarnya sedang kita hadapi, agar setting interaksional yang tidak termuat di dalam kata percakapan dapat dijangkau juga. Jadi kita berbicara itu kan ada berbagai macam aspek yang terjadi bersamaan gitu. Saat kita berbicara, intonasi kita naik, mimik muka kita misalnya jadi terlihat agak marah atau gimana. Nah, ini tuh yang diharapkan oleh Skelkov adalah kita melakukan conversion analysis, itu semua tuh tergambar gitu, aspek-aspek itu. Nah, dalam menganalisis percakapan, analis mengasumsikan bahwa percakapan itu teratur dan keteraturan itu dapat dipelajari. Ketika orang berbicara, mereka berorientasi pada seperangkat norma sehingga mereka dapat membangun percakapan bersama. Sebagai peserta dalam percakapan, mereka dapat bergiliran, mereka dapat merespon dengan cara yang masuk akal, dan mereka juga dapat memperbaiki percakapan. Analis mendekati percakapan dengan pandangan untuk pemahaman peserta dan orientasi pembicaraan. Fokusnya adalah bagaimana interaksi dan intersubjektivitas dicapai melalui struktur pembicaraan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi interaksional. Kenapa kita harus mempelajari organisasi interaksional ini? Jadi nanti di saat kita melakukan analisis pembicaraan atau conversation analysis ini, organisasi interaksional ini akan kita pakai di analisis kita gitu. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa itu organisasi interaksional. Nah, organisasi interaksional ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah organisasi pergantian berbicara, yang kedua organisasi sekuen, dan yang ketiga adalah organisasi perbaikan. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah organisasi pergantian berbicara. Di dalam bukunya Mei di tahun 2001 di halaman 138 menjelaskan bahwa peraturan dalam sebuah percakapan sama halnya dengan peraturan lalu lintas. Jadi prinsip percakapan adalah memastikan agar arus percakapan tetap lancar, tidak terhambat, dan tidak bertabrakan. Oleh karena itu, di dalam melakukan percakapan diperlukan sebuah sistem pengaturan giliran dalam berbicara. Nah, Sachs, Goff, dan Jefferson mengatakan bahwa pengaturan pengambilan giliran
dalam sebuah percakapan itu bersifat fundamental. Giliran merupakan satuan yang paling mendasar dari percakapan, yaitu pergantian arah dari arus pembicaraan yang merupakan ciri khas dari sebuah percakapan yang normal. Nah, dalam teorinya juga, Sachs ini menyebutkan dua aturan umum dalam menentukan pembicara berikutnya. Yang pertama, bisa dengan orang yang sedang bicara menunjuk pembicara berikutnya, atau cara yang kedua itu bisa dengan cara pembicara berikutnya menunjuk dirinya sendiri untuk mengambil giliran bicara. Organisasi yang kedua adalah organisasi sekuen. Salah satu prinsip dalam analisis percakapan adalah bahwa ujaran-ujaran dalam interaksi percakapan terorganisasi secara sekuensial atau dalam sekuen-sekuen. Sekuen itu sendiri mengacu pada pengalaman yang sudah umum, yaitu satu hal pasti menghantar pada hal yang lain. Nah, menurut Sachs, itu mungkin menjadi penyebab mengapa kadang orang menolak untuk melakukan perbuatan yang sederhana, seperti menjawab sapaan, karena sesungguhnya mereka ini tidak ingin terlibat dengan apa yang mungkin mengikuti setelah itu. Jadi kan gini, ketika kita menyapa seseorang, "Hai," nah itu kan harus dibalas juga ya dengan ungkapan "hai". Terus kalau kita bertanya, "Apa kabarnya?" Nah kita harus menjawab, "Baik" atau bagaimana gitu. Nah itu kan sebenarnya sebuah sekuen-sekuen. Jadi salah satu sekuen itu pasti menghantar sekuen yang lainnya gitu. Maksudnya tuh begitu. Nah, dalam kaitannya dengan percakapan, itu berarti ujaran apapun yang terdapat dalam sebuah interaksi dianggap telah diproduksi secara khusus untuk, posisi itu di dalam percakapan itu, gitu. Jadi di dalam percakapan, di mana ujaran itu muncul, terutama setelah ujaran yang mendahulunya, dan pada saat yang bersamaan, ujaran itu juga menciptakan konteks bagi ujaran selanjutnya. Kayak tadi kita ngomong "hai", ini kan dia akan menjadi sebuah ujaran yang menciptakan konteks selanjutnya. Konteks selanjutnya itu apa? "Hai" lagi gitu. Ketika kita berbicara, "Apa kabar?" Nah, ini kan akan menjadi ujaran yang nantinya mengundang ujaran yang lain, yaitu "baik-baik saja" atau "bagaimana". Nah, itu maksudnya dari organisasi sekuen ini. Nah, yang ketiga adalah organisasi perbaikan. Nah, Self-Gov menjelaskan kembali kegiatan melakukan inisiasi perbaikan dan perbaikan itu sendiri. Nah, perbaikan itu dapat dilakukan oleh dua orang gitu ya. Jadi perbaikan itu terdiri dari 2 jadi ada yang namanya self repair dan ada other repair. Self repair itu apa? Itu ketika, pembicara yang melakukan kesalahan dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kalau other repair itu apa? Itu ketika orang lain yang bukan pembicara yang melakukan perbaikan. Nah, lalu ada yang namanya inisiasi perbaikan, sama seperti perbaikan gitu, inisiasi perbaikan juga terdiri dari 2 yaitu self initiation repair dan other initiation repair. Self initiation repair itu berarti, inisiasi perbaikan dilakukan, oleh pembicara yang melakukan kesalahan, sedangkan, other initiation repair itu orang lain yang bukan pembicara yang melakukan inisiasi perbaikan. Nah, perlu diketahui bahwa apabila terjadi inisiasi perbaikan, berarti pasti terdapat sumber masalah yang mengakibatkan perlunya terjadi perbaikan. Nah, dasar analisis empiris dari conversion analysis. Jadi, apa yang membuat conversation analysis ini menjadi spesial, nah setiap klaim dalam penelitian analitik percakapan harus didukung oleh contoh-contoh aktual yang ditemukan dalam percakapan alami. Oleh karena itu, conversation analysis sangat teliti dalam pengumpulan data dan analisisnya. Nah, inilah sebabnya mengapa data percakapan direkam secara audio atau video untuk memastikan keabsahan analis empiris. Data yang direkam juga memiliki keuntungan bahwa data tersebut tidak diidealkan atau dibatasi oleh desain penelitian tertentu atau dengan mengacu pada beberapa teori atau hipotesis tertentu. Nah, di dalam conversation analysis seperti disebutkan sebelumnya, analis menggunakan data yang direkam dan oleh karena itu rincian interaksi institusional tidak hilang seperti dalam pengamatan lainnya, seperti dalam wawancara atau penelitian eksperimental lainnya.
Nah, tadi sudah disinggung-singgung, istilah transkripsi data. Nah, jadi setelah data kita kumpulkan, analis kemudian, menyalinnya. Penting untuk diingat bahwa transkripsi bukanlah data itu sendiri, tetapi digunakan untuk membuat data asli dapat diakses untuk penelitian lebih mendalam. Cara percakapan ditranskripsikan dapat mempengaruhi interpretasi data karena setiap transkrip mendengar dan menyalin elemen percakapan yang berbeda. Jadi penting untuk, memiliki audio atau video yang dapat diakses selama proses, analitik. Penggunaan sifat rinci transkripsi di comprehension analysis ini dimotivasi oleh gagasan bahwa tidak ada detail, tidak peduli seberapa kecil, dapat diabaikan sebagai tidak teratur, tidak sengaja, atau tidak relevan. Nah, transkrip mempertahankan detail sekuensial pembicaraan termasuk tumpang tindih yang terjadi, jeda yang terjadi, dan lanjutannya. Hef juga mengatakan bahwa pembuatan transkripsi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan tingkat kejelian yang tinggi. Untuk hasil yang lebih optimal, tepat dan terperinci, Hef menyarankan agar transkripsi dilakukan sekelompok orang, berempat atau berlima, sehingga setiap pembuat transkripsi dapat saling melengkapi, membandingkan, mendiskusikan, dan memutuskan transkripsi yang paling tepat. Sekarang kita akan masuk ke analisis datanya. Cara menganalisis data dari conversation analysis ini tuh ada dua. Yang pertama adalah strategi analisis. Nah, langkah selanjutnya setelah melakukan transkripsi percakapan adalah menemukan pola dan mencari benang merah yang membentuk logika berpikir para peserta percakapan ketika memproduksi ujaran-ujarannya selama percakapan itu berlangsung. F menjelaskan sebuah strategi umum untuk mengeksplorasi data, namun dia menggarisbawahi bahwa tidak ada strategi atau aturan mutlak dalam meneliti data menggunakan analisis percakapan. Jadi nggak ada peraturan khusus gitu saat kita mau melakukan analisis percakapan. Nah, adapun strategi yang disarankan oleh Hef adalah pertama, mulai dulu dengan memilih bagian dari hasil transkripsi data yang hendak dianalisis. Lalu kita amati setiap bentuk organisasi pergantian giliran, organisasi sekuen, dan organisasi perbaikan secara teliti. Lalu kita membuat catatan mengenai hal yang menonjol atau unik yang berhasil diamati. Lalu berdasarkan proses itu, kita berusaha memformulasikan beberapa pengamatan umum, pernyataan atau aturan yang sementara dapat menyimpulkan hal-hal yang telah diamati. Dan yang terakhir, kita fokuskan diri pada fenomena yang muncul dari hasil pengamatan itu atau pada ketertarikan terhadap unsur tertentu jika ada. Kemudian untuk dipelajari lebih mendalam lagi. Nah, analisis yang kedua adalah mengelaborasi analitis. Jadi, elaborasi analitis dalam percakapan adalah ketika satu peristiwa atau kejadian yang telah dianalisis dan menghasilkan sebuah deskripsi yang analitis dari interaksi yang terdapat di dalamnya, dan peristiwa kejadian lain yang sama menariknya atau berbeda dari segi prosedural juga harus diperhatikan agar dapat mengelaborasi hasil observasi yang utama. Nah, dengan kata lain, setelah mendapat deskripsi mengenai suatu fenomena di dalam suatu peristiwa tertentu, atau satu pola aturan yang berhasil diobservasi dari peristiwa itu, selanjutnya kita mengamati bila mana fenomena atau pola aturan yang berhasil diamati di dalam peristiwa percakapan yang satu, apakah ini terjadi juga di percakapan yang lainnya. Seperti itu. Nanti kita elaborasi. Nah, ini adalah contoh dari analisis percakapan. Analisis percakapan ini dengan judul Analisis Percakapan Tiga Sahabat Wanita Bilingual di Jakarta. Ini itu ditulis oleh Maria Margareta Tika Larasati Guritno. Isi dari tesis ini adalah studi kasus mengenai percakapan tiga sahabat wanita bilingual yang merupakan bagian dari kelompok Third Culture Kids di Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat cara mereka membangun dan mempertahankan interaksi bahasa lisan di antara mereka dengan mempelajari karakteristik percakapan mereka, termasuk penggunaan lebih dari satu bahasa, alih kode, dan organisasi sekuen yang terdapat di dalam percakapan mereka. Nah, hasil analisis percakapan dari tiga sahabat wanita bilingual ini memperlihatkan bahwa
percakapan mereka memiliki sejumlah kriteria yang sama seperti yang disebutkan oleh Coates di tahun 1997. Nah, kriteria apa aja? Yang pertama adalah terjadi kerjasama di antara para peserta percakapan dalam membangun ujaran bersama, baik pada tataran kata maupun kalimat. Kriteria yang kedua adalah terjadi tumpang tindih ketika dua peserta atau lebih berbicara. Yang ketiga adalah terjadi tanggapan minimal dan tawa di antara mereka. Yang keempat adalah terjadi pengulangan ujaran secara sebagian maupun utuh. Kriteria yang kelima adalah minimnya keheningan selama percakapan berlangsung. Kriteria yang keenam adalah banyaknya penggunaan penanda wacana dalam ujaran mereka. Dan yang terakhir adalah sikap tegas dalam menentukan sikap atau pendapat dan narasi. Dalam membangun percakapan mereka, selain seluruh kriteria yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor penting yang menunjukkan kebersamaan mereka adalah penggunaan alih kode dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Nah, kebersamaan mereka dalam menggunakan alih kode menunjukkan tingkat kedekatan mereka sebagai teman, tetapi juga sebagai third culture kids. Gitu. Jadi maksud dari third culture kids ini, kenapa mereka ini menggunakan 3 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu, yang membedakan bentuk percakapan mereka dengan percakapan wanita pada umumnya adalah digunakannya alih kode oleh ketiga sahabat wanita itu dalam bekerja sama membangun percakapan mereka dan mempertahankannya. Ini adalah contoh dari transkrip data yang saya ambil dari tesis barusan. Bisa teman-teman lihat ya betapa detailnya sebuah transkrip data. Jadi ketika ada intonasi yang naik, misalnya itu dilambangkan dengan tanda panah yang ke atas gitu. Bahkan saking detailnya tawa pun harus ditulis ya, seperti terlihat hahaha katanya. Ini kan tawa, tawa pun harus ditulis. Jadi transkrip data ini memang harus serinci ini, harus sedetail ini. Nantinya transkrip data inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar analisis kita. Nah, ini ada contoh juga, ini contoh dari grafik pilihan bahasa oleh peserta percakapan untuk setiap giliran bicara. Nah, saking detailnya gitu sampai dibuat grafiknya gitu. Jadi, seberapa sering sih mereka berbicara bahasa Perancis, seberapa sering mereka berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu ada berapa banyak tawa yang hadir di perbincangan mereka. Nah, itu semua ada grafiknya. Nah, nanti grafik ini juga yang jadi dasar saat kita melakukan conversation analysis atau analisis percakapan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya juga minta maaf bila ada kesalahan. Saya juga minta maaf bila ada kekurangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.